Pokoknya nanti berbeda dia dengan orang lain, itu bisa-bisa darah orang tersebut halal. Padahal Nabi itu pernah ditanya. Nabi itu kan sudah mengisyaratkan begini. Kata Nabi, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang intinya tidak baik lah begitu. Itu Nabi sudah ramalkan sejak zaman dulu. Bagaimana dengan orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sampai ke tenggorokan mereka? Apakah mereka mendapatkan berkah Al-Quran ini? Ada dua jawaban. Pertama, orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Quran walaupun dia tak faham, dia tetap dapat pahala sebagai pahala bacaan membaca Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, Allah Ta'ala beri pahalanya 10. Maka dapat pahala tidak dia? Dapat. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua di dalam hadis Nabi SAW mengisyaratkan golongan manusia yang membaca Quran tapi tidak melampaui kerongkongan mereka, inilah golongan yang justru membahayakan Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mendalami Al-Quran itu, akhirnya difahami secara zahirnya saja, mengeluarkan hukum-hukum yang ekstrim. Zaman Nabi ada disebut dengan kelompok Khawarij. Ya, Khawarij itu sampai sekarang tuh masih ada. Ya, yang modelan Khawarij itu sampai sekarang masih ada. Tahu nggak Bapak Ibu? Khawarij zaman Nabi itu. Nabi saja itu mereka protes sampai bilang begini ke Nabi, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Artinya mereka menyalahkan Nabi. Orang yang membaca Quran sampai ke tenggorokan tadi saja, itu kelompok yang suka nanti menyalahkan orang, bahkan memvonis orang dengan hukum-hukum yang fatal tapi tidak sesuai dengan ilmu. Pakai Quran, apa dalil mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Ini ayat Quran. Tapi karena difahami sampai ke tenggorokan saja tadi, ini pemerintah Hindu pakai hukum Quran belum, kata mereka. Enggak. Berarti kafir. Kalau kafir apa? Kita hajar habis. Makanya ada kelompok yang memandang halal darah orang lain. Gara-gara apa? Ya, pemahaman yang tidak benar. Nah, maka kalau misalnya kita sebagai awam, ya, Ustadz, saya baca Quran tapi saya nggak paham karena kekurangan ilmu, ketidakpandaian bahasa Quran. Apakah saya mendapat keberkahan dari bacaan? Ya, tetap dapat. Pahala dapat, enggak dapat. Tapi jawaban yang kedua, kelompok yang tadi, itu justru membahayakan. Kelompok yang kemudian akhirnya memahami Quran itu sangat tekstual dan bisa mengeluarkan hukum-hukum yang ekstrim, membahayakan orang, menghalalkan darah orang lain. Pokoknya nanti berbeda dia dengan orang lain, itu bisa-bisa darah orang tersebut halal. Padahal Nabi itu pernah ditanya. Nabi itu kan sudah mengisyaratkan begini. Kata Nabi, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang intinya tidak baik lah begitu. Itu Nabi sudah ramalkan sejak zaman dulu. Lalu para sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, kalau misalnya kami nanti ketemu dengan pemimpin yang begitu, pemimpin yang nggak benar lah, begitulah sederhananya kita buat. Gimana wahai Rasulullah? Apa yang harus kami perbuat? Apakah kami perlu menentangnya, memberontak kepadanya? Kata Nabi, enggak. Bahkan siapa yang keluar memberontak kepada pemerintahnya lalu dia matinya mati jahiliyah, kata Nabi. Tapi kalau menurut kelompok yang tadi, selama suatu pemerintahan misalnya tidak berdasarkan Quran, itu semua kafir. Pemerintahannya taghut, katanya. Makanya menurut sekelompok orang, ini ada di negeri kita, ini ada ini. Bagi dia itu presiden itu taghut. Menteri-menterinya itu taghut. Tentara itu taghut, polisi itu taghut. Itu target utama untuk dihabisi oleh mereka. Kelompok itu ada di negeri kita.
Dan itu orang-orang yang sesungguhnya membaca Quran tapi tidak sampai melampaui kerongkongan mereka.